Istana Merdeka adalah kantor sekaligus kediaman resmi para presiden Indonesia. Jejak sejarah panjang istana ini telah tercatat sejak 150 tahun lampau. Istana ini dibangun pada tahun 1873 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Loden dan dirancang oleh Drosares, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Hingga kini tercatat telah 20 orang pemimpin negara yang mendiami istana ini. 15 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 3 Panglima tertinggi tentara Jepang, dan 2 Presiden Republik Indonesia, yakni Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Jokowi sebenarnya pernah juga menempatinya sebentar sebelum akhirnya pindah ke Istana Bogor. Banyak fakta menarik tentang kompleks istana yang luasnya mencapai 6,8 hektar ini. Dari cerita tentang sejarahnya hingga kisah mistis yang cukup menakutkan. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, istana ini menjadi saksi penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Presiden Soekarno kemudian mengubah nama istana yang dulunya bernama Istana Gambir menjadi Istana Merdeka, dan Istana Rijswijk menjadi Istana Negara. Pada zaman Soekarno, Presiden memakai ruang sisi timur Istana Merdeka sebagai kamar tidur. Ada mitos yang berkembang bahwa siapapun presiden yang berani tinggal di istana ini akan bernasib tragis, dilengsarkan dari kursi kekuasaannya. Dan memang faktanya Bung Karno dan Gus Dur mengalaminya. Keduanya dipaksa turun setelah kalah secara politik oleh lawan-lawannya. Sejarah mencatat Bung Karno dipaksa keluar dari istana ini. Dengan hanya memakai piyama serta kaos oblong cap cabe, baju piyamanya disampirkan di pundak. Beliau memakai sandal cap bata yang sudah usang. Tangan kanannya memegang koran yang digulung agak besar, isinya adalah bendera pusaka Sang Merah Putih. Bung Karno sempat tinggal di Istana Bogor sebentar untuk kemudian menjadi tahanan politik di Wisma Yaso yang sekarang menjadi Museum Satria Mandala. Tahun 2001, Gus Dur juga mengalami hal yang sama. Beliau keluar dari istana kepresidenan dengan menggunakan celana pendek dan kaos oblong. Ia melambaikan tangannya dan disambut suara riuh simpatisannya. Kamera wartawan tak henti-hentinya mengabadikan momen tersebut. Setelah dekret presiden yang dikeluarkannya tidak mendapat dukungan, Gus Dur akhirnya dilengsarkan secara paksa dari kursi kepresidenan melalui sidang MPR RI yang dipimpin Amin Rais. Terlepas mitos tersebut benar atau tidak, hingga saat ini memang hanya Bung Karno dan Gus Dur yang berani tinggal di sini. Tapi jelas ini hanya tahayul, karena bagaimanapun Presiden Soeharto yang selama 32 tahun berkuasa tidak pernah sekalipun menginap di istana ini, tapi tetap saja dilengsarkan secara tragis juga. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Seperti dikisahkan Greg Barton, penulis buku biografi Gus Dur, dalam bukunya dia menceritakan bahwa Pak Harto kabarnya takut tinggal di istana ini karena banyak hantunya. Kisah mengenai hantu-hantu istana ini banyak sekali bertebaran. Ada cerita tentang laki-laki bule yang sering mondar-mandir sambil merokok. Ada pula sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang yang menghuni pohon buni besar yang sering mengganggu orang dengan suara tertawanya. Namun yang paling anyar adalah cerita dari Priyo Sambada, salah seorang staf kepresidenan Gus Dur. Beliau menceritakan kisah horor yang dialaminya saat bekerja di istana negara tersebut. Saat itu beberapa staf istana memang terpaksa tinggal di lingkungan istana jika bekerja hingga larut malam.
Prio mendapat kamar di lantai 3 di Wisma Negara. Singkat cerita, sampailah dirinya ke ruang lobi Wisma Negara. Saat itu jam menunjukkan sekitar pukul 1 dini hari. Begitu sampai di depan lift, dirinya sudah merasa tidak enak. Untungnya pintu lift terbuka dan ia pun segera masuk dan memencet nomor 3 di mana kamarnya berada. Namun begitu sampai di lantai 3, lift tersebut tidak berhenti. Prio membatin agar lift tidak berhenti di lantai 6, di mana banyak cerita bahwa lift sering melaju sampai ke lantai 6 yang notabene merupakan aula luas yang gelap. Tapi ternyata kekhawatiran Prio benar. Lift benar-benar berhenti di lantai 6 dan kemudian pintu lift terbuka sendiri. Dengan tergesa-gesa dirinya memencet kembali tombol lift, namun pintu tidak tertutup. Prio menyisir pandang ke kiri dan ke kanan ruangan. Di sebelah kanan kosong, tapi di sebelah kiri dia melihat ada seorang perempuan yang menundukkan kepala membelakangi dirinya. Duduk tepat di depan meja bulat, perempuan itu berambut pirang menangis sesegukan. Segera ia menekan tombol angka 3 dengan terburu-buru, berharap pintu lift tertutup dan sosok gadis tadi tidak menengok ke arahnya. Namun keinginannya kembali meleset. Pintu lift tidak tertutup dan gadis yang sedang menunduk sambil menangis tadi justru perlahan bangkit dan menoleh ke arahnya. Wajah cantik sosok tadi tersenyum sambil mengusap air matanya. Prio pun terkesima beberapa lama sampai akhirnya pintu lift tertutup kembali dan dia turun ke lantai 3. Tentu saja mitos hingga cerita-cerita mistis dan horor seperti ini sudah menjadi santapan sehari-hari di setiap bangunan tua dan bersejarah. Namun hal ini tentu tidak perlu menjadi alasan untuk kita takuti hingga tidak peduli dengan nilai-nilai sejarah bangunan tersebut.